Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba analisa saham Bukalapak untuk melihat apakah ada potensi untuk naik tinggi seperti saham GoTo. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost tiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Bukalapak. Saham Bukalapak hari Jumat kemarin masih lanjut naik 6% lebih ke harga 316. Bisa kita lihat di grafik, 4 hari terakhir ini saham Bukalapak memang mulai bergerak naik. Hampir bersamaan dengan saham GoTo yang juga sebelumnya sangat downtrend, 4 hari terakhir ini juga trennya terus bergerak naik. Tapi jika kita lihat untuk Bukalapak, walaupun 4 hari ini bergerak naik atau terbentuk candle hijau, trennya masih belum bagus karena saat ini kembali berada di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 344 sudah berubah menjadi resisten. Dan sekarang Bukalapak berada dekat dengan resisten yang saat ini di sekitar harga 320. Jadi sebelumnya Bukalapak lebih bagus trennya karena berada di atas garis EMA 50. Tapi mencoba untuk naik di atas harga 380, beberapa kali mencoba break, ternyata gagal break dan dibuat turun kembali. Dan sekarang Bukalapak mencoba untuk bangkit dari downtrendnya dan saat ini mencoba untuk break garis EMA 50 kembali. Untuk garis MACD saat ini mulai bergerak sideways setelah sebelumnya bergerak turun. Untuk Bukalapak bisa kita lihat kenaikan 6% lebih ini masih ada akumulasi dengan jumlah menurut saya lumayan besar. Dan asing hari Jumat kemarin juga masuk akumulasi setelah 1 minggu terakhir ini keluar dari saham Bukalapak. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Bukalapak masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 50 atau di sekitar harga 340, tapi harus hati-hati. Apabila Bukalapak masih gagal break garis EMA 50, Bukalapak trennya masih belum bagus. Dan masih ada potensi untuk balik turun kembali ke harga 280 sampai 260. Jadi tetap harus hati-hati walaupun saat ini mulai ada tanda-tanda kenaikan. Untuk saham GoTo belum bisa saya analisa secara teknikal karena saya pribadi harus fokus ke garis EMA 50 dan 150. Sedangkan untuk saham GoTo ini belum ada garis EMA 50 karena belum lama IPO. Tapi memang bisa kita lihat secara candle untuk resisten kuat saat ini di sekitar harga 340. Jadi apabila GoTo mencoba break harga 340 ternyata gagal break, ada potensi GoTo untuk balik kembali ke harga 280. Tapi untuk saat ini kita masih bisa lihat untuk broker summary-nya. Untuk saham GoTo bisa kita lihat pada kenaikan 8% lebih kemarin masih terlihat ada akumulasi. Dan asing jika kita perhatikan 2 minggu terakhir ini masih terus akumulasi saham GoTo. Jadi pada saat sempat ARB berkali-kali, asing terlihat sudah mulai akumulasi di harga bawah. Dan pada saat mulai bangkit pun asing terlihat masih terus akumulasi. Itu saham GoTo menurut saya masih bisa di hold selama masih bertahan di atas harga 280. Jadi apabila GoTo kembali ke harga 280 masih bisa bertahan, minimal trennya akan mulai sideways dulu. Tapi apabila harga 280 ternyata terlewati, GoTo berpotensi balik kembali ke harga 200. Berikutnya saya akan coba analisa saham Avia. Avia juga bisa kita lihat 4 hari terakhir ini mencoba untuk rebound dari downtrendnya. Jika kita perhatikan, sampai saat ini support 700 masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Sebelumnya Avia juga sempat turun sangat dalam, menyentuh harga 700, berhasil rebound dan malah sempat naik di atas garis EMA 50. Tapi belum pernah mencapai harga 850, Avia kembali bergerak turun. Dan sama menyentuh harga 700, Avia saat ini mencoba untuk bangkit kembali. Dan kemarin sempat berada di atas garis EMA 50 dan mencapai angka 800, tapi Avia belum terkonfirmasi break. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 790 dan harga 800 merupakan resisten yang harus ditembus Avia untuk mulai bergerak uptrend kembali. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai pelan-pelan mengarah ke atas. Untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan 5% lebih hari Jumat kemarin masih ada sedikit akumulasi. Dan asing juga sama, bisa kita lihat masih akumulasi saham Avia dalam 1 minggu terakhir ini.
Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 700, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan ternyata Avia gagal naik di atas harga 800, atau hold saja selama harga 700 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, paling aman adalah entry apabila terkonfirmasi garis EMA 50 terlewati. Jadi minggu depan wait and see dulu, apabila terkonfirmasi break garis EMA 50, teman-teman bisa coba entry dengan target terdekat di sekitar harga 830 sampai harga 850. Apabila pada saat mencapai target harga ini, Avia kembali turun ke garis EMA 50. Terakhir saya akan coba analisa saham Cipin. Cipin hari Jumat kemarin masih lanjut naik 3% lebih ke harga 5.150. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren memang Cipin saat ini belum bagus. Secara tren jangka menengah, Cipin masih downtrend dan berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Tapi 2 minggu terakhir ini bisa kita lihat Cipin masih kuat berada di atas support psikologisnya di harga 5.000. Memang sempat berada di bawah harga 5.000, tapi ini belum terkonfirmasi break dari support kuat ini dan ternyata berhasil rebound kembali. Untuk resisten terdekat bisa kita lihat di harga 5.300 dan resisten EMA 50 saat ini di sekitar harga 5.350. Jadi Cipin masih bisa di hold selama support kuat ini tidak terlewati, dan menurut saya masih bisa di swing trade. Jadi bisa take profit dulu apabila ternyata gagal break dari kedua resisten ini, dan tunggu kembali di garis support psikologisnya di harga 5.000 untuk re-entry kembali, atau hold saja selama harga 5.000 tidak terlewati. Karena saat ini mulai pelan-pelan bergerak sideways, apabila harga 5.000 tidak terlewati maka ada potensi untuk reversal trend dari downtrend ke uptrend. Jadi menarik untuk dipantau, dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing yang sebelumnya melakukan distribusi, hari ini terlihat masuk akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Cipin memang masih ada potensi untuk sideways dan naik menuju harga 5.300 sampai 5.350. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi, semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.